Amin. Baik Bapak Ibu yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa tema yang akan kita angkat, our fellowship, artinya kekuatan dari dalam sebuah persekutuan. Bapak Ibu, saya percaya sebagai orang percaya, maka kita diajar oleh Tuhan Yesus melalui perintah agung di Matius 22 ayat 37 sampai 39. Saya di kitab Matius 22 ayat 37. Demikian firman Tuhan, saya akan baca. Perikopnya dikatakan hukum yang terutama. Ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budi. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Berangkat dari saya percaya bahwa setiap kita saat kita mengiring Tuhan, saudaraku, kita perlu membangun hubungan kepada para vertikal. Kasih itu dengan segenap hati, segenap jiwa dan kekuatan. Tapi jangan lupa ada satu lagi hukum yang sama nilainya, yaitu kita kasih. Mengasihi sesama kita manusia sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Artinya apa, saudara? Setiap kita tidak bisa hidup berdiri sendiri. Itu sebabnya pada malam hari ini, biarlah tema ini, yaitu kuasa atau kekuatan dari sebuah persekutuan, itu sampai kepada kita. Artinya kita mengerti bahwa kita tidak bisa hidup sendiri, kita perlu orang lain. Berapapun hebatnya kita, berapapun yang kita miliki, kita harus mengerti bahwa kita ini tubuh Kristus. Artinya kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Untuk itu, supaya kita lebih mengerti, saya mengajak kita melihat di Ibrani pasal 10. Ini mau yang kita renungkan pada malam hari ini. Ibrani pasal 10. Saya akan menuntun kita pelan-pelan. Ibrani pasal 10. Ayatnya yang ke-24 sampai ayat 25. Demikian firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Pak Ibu, saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Melalui penulis daripada kitab Ibrani, kita di sini diingatkan. Kita diingatkan untuk kita boleh saling memperhatikan. Kita orang-orang percaya, siapapun kita perlu saling memperhatikan. Pada saatnya kita ini, saudara, kita bisa seperti sendiri, saudara. Kita merasa kesepian. Kalau kita mengingat kisah bagaimana Nabi Elia, pada hari itu dia bisa berperang dengan nabi-nabi Baal. Dia berperang dan dia menang. Setelah selesai peperangan, dia merasa sendirian. Bahkan dia berkata seperti mau mati. Saudara, kenapa sampai dia bisa mengalami hal yang seperti ini? Di sini kita bisa mengerti, saudaraku, bahwa kita anak-anak Tuhan. Kita perlu saling memperhatikan satu dengan yang lain. Lihat. Melalui ayat 24 dikatakan kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong. Yang pertama saling memperhatikan, Saudara, hari-hari ini kita perlu saling memperhatikan satu dengan yang lain. Supaya kita terus bisa eksis untuk melayani Tuhan, kita eksis untuk mengiring Tuhan, saudara. Sedikit saya mau bersaksi untuk kita. Saya merasakan bagaimana saya mengalami suatu peristiwa waktu orang tua saya meninggal. Jadi orang tua saya sudah meninggal, pertama itu ibu saya meninggal. Puji Tuhan, saudaraku, pada waktu ibu saya meninggal, kampung saya itu di Tanah Karo, Perbulan, Batu Rongkam namanya. Jadi Bapak Ibu yang kasih dalam nama Yesus, waktu orang tua saya meninggal, terus terang, saya ini merasa kehilangan gitu. Saya ini mengalami kesedihan gitu. Mengalami kehilangan gitu, artinya merasa kesepian. Tapi puji Tuhan, saudaraku, pada saat itu, saudaraku, waktu orang tua saya meninggal, pada saat itu saya menyaksikan dan saya melihat teman-teman saya itu datang, saudara. Ada yang datang dari Medan, beberapa mobil datang Medan.
ada yang dari Kabanjai, ada yang dari kota. Mereka datang memperhatikan. Saudaraku, pada saat itu, saudaraku, saat mereka datang memperhatikan saya mengalami kekuatan, saudara. Saya dihiburkan, saya dikuatkan. Saudaraku, di mana kita dapatkan, saudara? Di mana kita bisa mendapatkan, bisa kita saling memperhatikan. Saudaraku, ayat 25 ini kunci bagi kita. Dikatakan ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Lihat di sini, ada persekutuan orang-orang, saudara. Saat kita bersekutu satu dengan lain, keintiman, saudara. Kita bersama-sama, ada satu persekutuan, saudara. Ada satu ikatan, ada fellowship, saudara. Ada komunitas kita. Saya percaya, saudaraku. Maka komunitas inilah yang bisa memperhatikan kita dikala kita mengalami kesedihan, dikala kita mengalami penderitaan. Jadi yang pertama, saudara, ada apa di persekutuan? Yang pertama, di persekutuan kita bisa saling memperhatikan satu dengan yang lain. Saya percaya, saudaraku, dalam hidup ini, kalau kita mau jujur, salah satu kebutuhan manusia itu adalah perhatian, saudara. Saudaraku, kalau kita melihat yang terjadi hari-hari ini, kenapa sampai ada orang, maafkan saya, saudara, kadang-kadang kita bisa mendengar dan kita bisa melihat ada orang yang sampai bunuh diri, saudaraku. Apa sampai bisa bunuh diri, saudara? Padahal kita tahu dia orang percaya. Dia orang yang mungkin datang ke gereja, tapi bisa mengakhiri hidupnya dengan diri, saudara. Saya percaya itu karena kurangnya dia aktif dalam sebuah persekutuan. Saya percaya saat kita aktif dalam sebuah persekutuan, apakah itu persekutuan besar, apakah persekutuan kecil, saya percaya di situ kita bisa berinteraksi, kita bisa terbuka, saudara. Kita bisa menceritakan masalah kita, pergumulan kita. Dan pada saat kita terbuka, kita menceritakan masalah kita, saya percaya teman-teman kita, mereka pasti akan datang dan mereka akan siap untuk mendoakan kita. Mereka akan datang. Sehingga hidup kita makin lama akan semakin kuat. Kenapa? Karena kita bisa saling memperhatikan satu dengan yang lain. Itulah kekuatan sebuah komunitas, sebuah persekutuan, saudara. Di persekutuanlah kita bisa saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kata saling di sini artinya dua-duanya perlu saling memperhatikan. Siapapun, saudara, jangan pernah merasa diri kita hebat. Hati-hati. Saudaraku, melalui 1 Korintus 10, saya ingin membawa kita ke sini. 1 Korintus pasal 10. 1 Korintus pasal 10 ayat 12. Saya rindu ini menjadi peringatan bagi setiap kita. Malam hari ini biarlah kita tangkap pesan-pesan ini. 1 Korintus 10 ayat 12 dikatakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Saudara lihat, orang yang merasa dirinya kuat, independen, merasa bisa sendiri, enggak butuh persekutuan, enggak butuh komunitas. Lihat, hati-hati, kita bisa jatuh, saudara. Saya yakin dan percaya saat kita mau terlibat dalam persekutuan, kita bisa di sana saling memperhatikan satu dengan melalui acara ini. Ialah firman ini mengingatkan kita. Firman ini memberikan nasihat bagi setiap kita bahwa setiap kita, biarlah setiap kita menghargai setiap ibadah, menghargai setiap persekutuan yang ada. Saudaraku, yang kedua, saudara, ada apa dalam persekutuan? Saya percaya ayat 24 dikatakan, maka di persekutuan kita juga bisa saling mendorong dalam. Saudara, ini luar biasa. Di mana kita mendapatkan kita bisa saling mendorong, saudara? Didorong dalam kasih. Hidup ini enggak ada yang tiba-tiba kita ini bisa tiba-tiba naik, tiba-tiba jadi, enggak ada. Kita ini harus mengikuti proses demi proses. Saya yakin dan percaya saat kita aktif dalam persekutuan, kita setia dalam persekutuan, kita terlibat di sana, saya percaya di persekutuan, maka kita bisa saling mendorong satu dengan yang lain. Saudara lihat, kita bisa seperti ini, itu karena ada orang yang mendorong kita, saudara. Kadang kita minder, saudara, kita kadang kurang percaya diri, tapi yakin dan percayalah, saat kita ada dalam persekutuan, ada dalam komunitas orang-orang percaya, yakin dan percayalah, di sana maka teman-teman kita, mereka siap untuk mendorong kita, dan kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh, makin lama akan semakin besar. Saya percaya, saudara, hidup ini adalah sebuah proses, saudara. Kita nggak ada yang bisa langsung tiba-tiba bisa jadi dengan sendirinya. Tapi kita bisa bertumbuh, kita bisa berbuah. Itu karena ada teman-teman kita yang selalu mendorong. Saya berikan kesaksian sedikit tentang hal ini, supaya kita mengerti. Kemarin ya, dulu saya pernah melayani di Kabanjai.
Itu di tahun 2010 sampai tahun 2015. Jadi pertama sekali saya melayani di Kamanjaya, saya ingat pada saat itu saudara, jemaat di sana itu belum bisa saudara. Belum bisa mimpin puji. Belum ada yang bisa berdoa, apalagi untuk berkhotbah. Jadi saya pernah punya pengalaman ibadah raya gitu ya. Dan ini berminggu, berbulan-bulan. Saya yang bawa pujian, saya yang khotbah, saya doa syafaat, dan saya juga doa berkat saudara. Saudaraku, apa yang saya lakukan saudara? Pada saat itu jemaat yang ada ya, pertama seminggu, 2 minggu, saya ajari mereka, saya semangati mereka, saya dorong mereka. Saudara, karena saya memberikan kesempatan kepada mereka, saya dorong, ayo besok kamu bawa pujian. Saudara, pada saat itu mereka berkata seperti, Pak Pendeta jangan, saya nggak bisa, saya nggak berani. Saudara, ini pengalaman nyata saudara. Tapi apa yang saya lakukan kepada mereka? Saya nggak patah semangat, saya terus mendorong mereka, ayolah. Kamu maju, aku doakan kamu. Dan puji Tuhan saudara. Karena saya dorong terus, saya berikan kesempatan, puji Tuhan, dia berani. Dan hari ini saya melihat Tuhan memakai dia dengan luar biasa. Bapak Ibu yang sekasih dalam nama Tuhan. Di mana kita dapatkan itu? Kita dapatkan di luar sana. Tapi kita dapatkan di dalam sebuah persekutuan. Malam hari ini, biarlah setiap kita menghargai setiap persekutuan yang ada di tempat kita. Hari ini saudara, lihat bagaimana kita akan saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Dikatakan saudaraku, apalagi yang kita dapatkan di persekutuan. Saudara lihat. Tetapi marilah kita saling menasihati. Lihat, di persekutuan juga luar biasa. Kita bisa saling menasihati. Saudara, kenapa ada orang kadang-kadang saudaraku, ada yang maaf saudara, nggak mengerti saudara. Dia nggak mengerti, hidupnya terus seperti itu, nggak ada peningkatan. Biasanya ada peningkatan, hanya gitu-gitu kehidupannya. Tapi saya percaya saat kita mau terlibat, tertanam dalam sebuah persekutuan, saya percaya, maka teman-teman kita di sana, mungkin pemimpin-pemimpin kita, mereka akan memberikan nasihat kepada kita, saudara. Dia akan menasihati kita, mengarahkan kita, sehingga kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Itulah hebatnya sebuah persekutuan. Makanya saudaraku, ini juga yang dialami oleh jemaat mula-mula. Saya akan bawa kita sedikit ke sana. Bagaimana jemaat mula-mula mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Saudara, saya akan membukakan dalam Kisah Rasul 2. Saudara, kita lihat Kisah Rasul 2 ayat 42. Kisah Rasul pasal 2 ayat 42. Cara hidup jemaat yang pertama. Ayat 42 dikatakan seperti ini. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Lihat. Salah satu kunci bagaimana jemaat mula-mula itu menjadi jemaat yang kuat, jemaat yang aktif. Karena mereka adalah setia dan mereka bertekun dalam persekutuan. Ini yang membuat jemaat ini kuat. Salah satu pilar gereja, bagaimana gereja kuat. Yang pertama, itu ada marturia ya. Yang kedua, koinonia, persekutuan saudara. Jadi ini enggak terlepas dari sini. Pada saat jemaat mula-mula ya, mereka mengalami kuasa Pentakosta. Mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Lihat, pada saat itulah jemaat mula-mula mereka mengalami satu kerinduan untuk bersekutu satu dengan yang lain. Tidak heran, itu sebabnya kitab Ibrani pasal 10 yang kita baca tadi diingatkan untuk kita gereja di akhir zaman ini. Janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Ada beberapa orang yang sepele dengan ibadah. Ada beberapa orang yang sepele dengan persekutuan. Dia merasa dia bisa. Apalagi dengan sekarang memang ya. Sekarang ini kan memang udah canggih. Media itu udah canggih. Aku bisa di rumah. Aku bisa beribadah di rumah. Aku bisa ikuti. Aku bisa cari pengkhotbah yang terbaik. Memang bisa. Tapi maaf saudara. Kita gak dapatkan namanya kuasa persekutuan. Tapi saat kita mau hidup dalam persekutuan. Tertanam dalam sebuah gereja lokal. Saya percaya di situ kita akan mengalami pertumbuhan. Sama seperti jemaat. Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Ini momen-momen Pentakosta. Tangkap pesan ini saudara. Tangkap gerakan ini. Biarlah mulai hari ini melalui kitab Ibrani. Kita semua tanpa terkecuali. Kita lebih lagi sungguh-sungguh hidup dalam persekutuan. Menghargai setiap ibadah. Karena saya percaya ibadah ini penting saudara. Apalagi dengan sekarang. Ada tantangan, ada rintangan. Yang namanya persekutuan. Jangan pernah tinggalkan. Saya percaya saudaraku, itu menjadi kekuatan kita. Itu kunci. Kita akan tetap eksis. Percaya saya saudara. Percaya. Saudara,
Saya punya pengalaman ini, saudara. Dan puji Tuhan, saudara. Setiap kali saya melayani, dimanapun saya melayani, saya nggak pernah mau terlepas dari sini, saudara. Saya akan mencari di mana persekutuan, perkumpulan orang-orang percaya. Karena disitulah kita bisa saling mendoakan. Jangan sampai kita seperti ini, Bapak Ibu. Aku kan pendeta, aku kan penginjil, aku gembala. Saya nggak perlu lagi ada persekutuan itu. Saya bisa sendiri. Hati-hati, saudara. Kita diingatkan tadi di 1 Korintus 12. 1 Korintus 10:12. Kalau kita merasa diri kita kuat, kita merasa kuat dan kita merasa hebat, Alkitab berkata hati-hati kita bisa jatuh. Tapi malam hari ini biarlah setiap kita boleh diingatkan. Kita merendahkan hati kita, saudara. Saya percaya firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini tidak hanya secara kebetulan. Tuhan mau memberikan kepada kita satu pengertian, nasihat kepada kita untuk kita lebih lagi sungguh-sungguh dalam persekutuan. Jemaat mula-mula adalah jemaat yang sungguh-sungguh aktif, saudara. Mereka berani menginjil, saudara. Itu mereka dapatkan karena di persekutuan mereka saling menguatkan, saling mendoakan, saling mendorong, dan saling menasehati satu dengan yang lain. Di mana kita dapatkan itu? Tidak ada tempat yang lain. Kita hanya dapatkan dalam persekutuan. Jemaat mula-mula, saudara, adalah jemaat yang sungguh-sungguh percaya akan kuasa persekutuan. Sehingga kalau kita melihat, saudara, jemaat mula-mula ini adalah jemaat yang sungguh berbeda, ya. Kalau di ayat 47 dikatakan sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saya percaya saat kita sungguh-sungguh hidup dalam persekutuan, saudara, kita sungguh-sungguh memuji Tuhan, saya percaya Alkitab berkata maka orang akan suka kepada. Itulah kuasa persekutuan. Dunia akan melihat ada Yesus yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita. Dan saya percaya mereka akan bertanya, kenapa kamu bisa berubah seperti itu? Dan kita bisa bercerita, ada Yesus yang selalu ada bersama dengan kami. Dan Alkitab berkata, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kembali ke Ibrani 10 tadi. Ibrani pasal 10. Saya akan close di sini, Ibrani pasal 10. Ayat 25-nya saya bacakan sekali lagi, ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jelas diingatkan kepada kita, janganlah kita menjauhkan diri. Artinya apa, saudara? Hari ini mari kita semakin dekat, dan semakin dekat. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Kita nggak mau seperti orang-orang yang biasa menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Tetapi di sini dikatakan, marilah kita saling dan semakin giat. Ada kata semakin giat, saudara. Artinya semakin giat. Mungkin selama ini kita udah datang gitu, ya. Tapi Tuhan mau kita semakin giat. Tuhan mau kita semakin sungguh-sungguh melakukannya. Lihat, ada kata di situ, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Luar biasa, kita diingatkan. Yesus, akhir zaman, bahkan akhir daripada akhir zaman. Tapi Tuhan ingatkan kita tentang ibadah kita. Ini luar biasa. Tuhan ingatkan kita, mari, sama seperti jemaat mula-mula, kita lebih lagi erat bergandengan tangan bersama-sama. Itulah hebatnya kuasa persekutuan. Jangan pernah keluar dari persekutuan. Karena di luar sana ada banyak singa yang mengaum-ngaum dan siap menerkam kita. Tapi saat kita masih tetap ada dalam persekutuan, saya percaya kita akan terlindungi. Kita akan aman bersama dengan Tuhan. Kenapa, saudara? Kuasa Tuhan itu nyata saat kita berkumpul sama-sama. Kita berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan. Artinya persekutuan orang percaya ada jaminan kepada kita. Maka Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Hari ini, malam hari ini, buang jauh-jauh yang namanya Superman, one man show. Enggak ada. Saudaraku, biar kita bersama-sama. Karena Tuhan mau, saudaraku, saat kita bersama-sama, mau saling memperhatikan, saling mendorong, kita bertekun dengan cara seperti itulah kita memenuhi hukum Kristus, saudara. Kita bisa lihat di Galatia pasal 6. Galatia pasal 6. Ayat 2. Galatia pasal 6 ayat 2. Bacakan untuk kita. Galatia pasal 6 ayat 2. Ikan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Lihat. Artinya, saudaraku, saling bertolong-tolongan. Kita nggak lagi mengadopsi, emangnya gua pikirin.
Kita nggak lagi orang yang nggak mau tahu, tapi kita peduli gitu ya. Di persekutuan itu kita akan diajar, saudara. Kita nggak lagi mementingkan diri kita sendiri, tapi kita bisa melihat tubuh Kristus bersama-sama, saudara. Kita ini tubuh Kristus akan saling menasihati, saling mendorong, saling membagi, saling memberkati. Saat itu kita lakukan, saudaraku, lihat. Luar biasa, saudara. Maka kita memenuhi, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Luar biasa, saudara. Hukum Kristus. Tuhan mau kita itu saling mengasihi satu dengan yang Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini, biarlah ini menjadi pegangan kita. Jangan pernah kita merasa diri kita kuat, dan jangan pernah kita alergi dengan persekutuan. Kalau hari ini mungkin kita mulai jauh dari persekutuan, ini saatnya kembalilah datang. Jangan seperti yang dibiasakan orang menjauhkan diri. Saat ini kita makin mendekat, datanglah beribadah, datanglah dalam persekutuan. Karena disitulah kita bisa saling memperhatikan, saling mendorong, saling menasihati satu dengan yang. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita. Saya percaya, saudara, ini yang perlu kita tangkap, saudara. Saat kita menghargai persekutuan, 3 hal ini kita dapatkan. Kita akan saling mendorong, saling memperhatikan, dan saling menasihati satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu lagi dalam acara di minggu-minggu yang akan datang. Salam, Tuhan memberkati. Amin. Ku pegang teguh janjimu, ku yakin semua firman-Mu. Rancangan-Mu indah dan sungguh sempurna. Rancangan-Mu indah dan sungguh sempurna. Oh, rancangan-Mu indah dan sungguh